Kemenangan dalam perang bukanlah untuk mereka yang membunuh lebih banyak, tetapi untuk mereka yang bertahan sampai akhir. Apa kamu pernah dengar pepatah lama ini? Pepatah tentang bagaimana ternyata kemenangan kita dalam hidup ini bukan sekedar seberapa banyak kita menang, tetapi seberapa lama kita bertahan atas kondisi kita. Itulah gambaran bagaimana seorang Raden Wijaya yang mampu mengusir puluhan pasukan Mongol kembali ke asalnya saat mereka menginvasi daratan Jawa. Jika kalian baca data sejarah, kalian akan menemukan bagaimana kuatnya tentara Mongol ini. Secara wilayah jajahan aja mereka berasal dari Cina bagian utara, mampu menaklukkan seluruh kerajaan Cina, lalu invasi Mongol mampu menyebar dengan cepat ke bagian barat. Sebut saja daerah seperti Vietnam, India, Hungaria, Belgia, kota Baghdad, Afghanistan, sampai Persia tak luput dari jajahan mereka. Lalu Mongol datang ke Jawa untuk melakukan invasi. Tahu yang terjadi? Mereka pertama kalah memalukan pada masa Raja Kertanegara, seorang raja di Singosari, dan mereka kalah lagi, terusir dari tanah Jawa hanya karena strategi sederhana dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Lalu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Raja Kertanegara dan Raden Wijaya kala itu? Video ini cocok buat kalian yang dulu waktu sekolah kelewatan dan ngantuk saat pelajaran sejarah. Siapkan cemilan dan posisi terbaik kalian untuk menonton karena video ini akan lumayan panjang. Bersama aku Ganesandra, si arkeolog indie, kita akan bahas hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Sebelum masuk ke pembahasan apa yang dilakukan oleh Raja Kertanegara di tahun 1289 dan yang dilakukan Raden Wijaya di tahun 1293 untuk mengalahkan tentara Mongol, kita akan bahas dulu sedikit tentang tentara Mongol. Tentara Mongol pada era penaklukan mereka di Eropa dan Asia Daratan adalah salah satu kekuatan militer paling menakutkan dalam sejarah dunia. Mereka membangun imperium yang membentang dari Asia Timur hingga Eropa Timur dalam waktu yang relatif singkat, yaitu pada abad ke-13 di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan penerusnya. Keberhasilan mereka didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kemampuan organisasi, strategi militer yang inovatif, teknologi canggih, dan ketangguhan prajurit Mongol itu sendiri. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kekuatan tentara Mongol pada masa itu. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Pertama, organisasi militer yang efisien. Salah satu keunggulan utama tentara Mongol adalah sistem organisasi mereka yang sangat efisien. Tentara Mongol diorganisasi berdasarkan sistem desimal, yang berarti bahwa pasukan mereka dibagi menjadi unit-unit kecil. Masing-masing terdiri dari 10 atau arban, 100 atau zun, 1000 atau minghan, dan 10.000 atau tumen, prajurit. Sistem ini memungkinkan komando yang fleksibel dan koordinasi yang efektif di medan perang. 2. Strategi dan taktik yang canggih. Strategi militer Mongol terkenal karena kecanggihannya. Salah satu taktik yang paling sering digunakan adalah strategi mundur pura-pura. Dalam taktik ini, pasukan Mongol berpura-pura kalah dan mundur, memancing musuh untuk mengejar mereka. Ketika musuh terpancing keluar dari posisi bertahan, Mongol akan berbalik menyerang dengan kekuatan penuh, seringkali menghancurkan formasi musuh yang kacau. 3. Mobilitas tinggi. Tentara Mongol dikenal dengan mobilitas yang luar biasa. Sebagian besar prajurit Mongol adalah penunggang kuda yang terampil, dan setiap prajurit biasanya memiliki beberapa kuda untuk menggantikan kuda yang telah lelah selama perjalanan. Dengan cara ini, pasukan Mongol dapat bergerak dengan kecepatan yang sulit ditandingi oleh musuh-musuh mereka. 4. Kedisiplinan dan pelatihan yang ketat.
Tentara Mongol dikenal sangat disiplin. Ketidakpatuhan terhadap perintah dapat dihukum mati. Memastikan bahwa setiap prajurit menjalankan tugasnya dengan serius. Selain itu, pelatihan mereka dimulai sejak usia muda. Anak-anak Mongol diajarkan menunggang kuda, memanah, dan berburu. Keterampilan yang sangat berguna dalam pertempuran. 5. Persenjataan yang unggul. Senjata utama prajurit Mongol adalah busur komposit yang memiliki daya jangkau dan kekuatan tembak yang luar biasa. Busur ini terbuat dari kombinasi kayu, tanduk, dan urat hewan, sehingga lebih kuat daripada busur panjang dari Eropa. Busur komposit memungkinkan prajurit Mongol untuk menembak dengan akurasi tinggi bahkan saat menunggang kuda. 6. Pemanfaatan informasi dan intelijensi. Sebelum melakukan invasi, Mongol seringkali mengirim mata-mata untuk mengumpulkan informasi tentang musuh mereka. Mereka mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan, termasuk medan, jumlah pasukan, dan strategi pertahanan. Informasi ini digunakan untuk merencanakan serangan yang presisi. 7. Psikologi perang. Tentara Mongol juga menggunakan psikologi perang untuk melemahkan musuh mereka. Mereka seringkali menyebarkan teror dengan melakukan pembantaian massal di kota-kota yang melawan mereka, sebagai peringatan bagi kota-kota lain untuk menyerah tanpa perlawanan. Akibatnya, banyak wilayah yang memilih untuk menyerah tanpa perlawanan, menghindari kehancuran total pada kotanya. 8. Kepemimpinan yang karismatik. Kepemimpinan Genghis Khan dan penerusnya adalah faktor kunci dalam keberhasilan tentara Mongol. Genghis Khan adalah seorang pemimpin yang visioner dan karismatik. Ia mampu mempersatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya terpecah belah. 9. Kemampuan adaptasi. Mongol adalah bangsa yang adaptif. Mereka belajar dari musuh-musuh mereka dan mengadopsi teknologi serta taktik yang efektif. Misalnya setelah menaklukkan bangsa Tiongkok, mereka mempelajari teknik pengepungan dan menggunakan teknologi tersebut untuk menaklukkan kota-kota di Persia dan Eropa. 10. Logistik yang efektif. Tentara Mongol memiliki sistem logistik yang sangat efektif. Mereka memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan pasukan mereka, termasuk makanan, air, dan perlengkapan. Selain itu, setiap prajurit Mongol membawa persediaan sendiri, termasuk daging kering, susu kuda, dan air. Hal ini memungkinkan mereka untuk bergerak cepat tanpa tergantung pada jalur suplai yang panjang. Kekuatan tentara Mongol pada era penaklukan mereka di Eropa dan Asia Daratan adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk organisasi militer yang efisien, strategi dan taktik yang canggih, mobilitas tinggi, persenjataan yang unggul, serta kepemimpinan yang karismatik. Dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan belajar dari musuh, Mongol berhasil menciptakan imperium terbesar dalam sejarah. Lalu fakta apa yang akan kita temui ketika Mongol yang sekuat ini bertemu dengan Raja Kertanegara dan Raden Wijaya? Kita masuk ke pembahasan sejarah runtuhnya Singasari dan awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Oke, pembahasan kali ini akan berdasar pada banyak data primer sejarah ataupun arkeologis. Data ini secara akademik akan memperkuat sejarah yang terjadi. Data primer yang kita gunakan diantaranya pertama kitab Pararaton. Pararaton atau disebut juga kitab Raja-Raja adalah naskah berbahasa Jawa kuno yang berisi kronik sejarah para raja dari dinasti Rajasa atau pendiri Singasari dan Majapahit. Kitab ini mencatat kisah runtuhnya Singasari akibat serangan Jayakatwang, pelarian Raden Wijaya, serta berdirinya Majapahit. Ditulis beberapa abad setelah peristiwa terjadi, diperkirakan pada abad ke-15, sehingga terkadang mengandung elemen mitos atau kronologis yang tidak akurat. 2. Kitab Negara Kertagama.
Ditulis oleh Mpu Prapanca, sebuah puisi epik berbentuk kakawin yang ditulis pada tahun 1365 Masehi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Negara Kertagama memuji kejayaan Majapahit, namun juga mencatat asal-usul kerajaan ini dari runtuhnya Singasari dan berdirinya Majapahit oleh Raden Wijaya. Ditulis oleh seorang yang hidup dalam masa kejayaan Majapahit, yakni Mpu Prapanca, sehingga dianggap lebih otoritatif dan memiliki nilai historis yang tinggi. Untuk pembahasan bagaimana kitab Negara Kertagama ini selamat dari kebakaran di kerajaan atau perpustakaan di Kerajaan Lombok, kamu bisa lihat di video yang ini. Oke, 3. Prasasti Kudadu yang berasal dari tahun 1294 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raden Wijaya pada tahun 1294 setelah ia menjadi raja pertama Majapahit. Prasasti ini mencatat pengabdian penduduk desa Kudadu yang melindungi Raja Wijaya saat melarikan diri dari serangan Jayakatwang. Merupakan sumber primer dan mencatat peristiwa langsung yang berkaitan dengan berdirinya Majapahit. 4. Sumber asing dari para pengembara Cina di masa dinasti Yuan. Dinasti Yuan didirikan oleh bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Kubilai Khan, cucu dari Genghis Khan. Dinasti ini berlangsung dari 1271 hingga 1368 Masehi. Catatan dari Kekaisaran Mongol khusus kronik dinasti Yuan mencatat pengiriman pasukan ke Jawa pada tahun 1293 atas perintah Kubilai Khan. Catatan ini memberikan perspektif dari luar Jawa mengenai konflik antara Jayakatwang, Raden Wijaya, dan para pasukan Mongol. 5. Prasasti Penanggungan yang ditulis pada 1296 Masehi. Prasasti ini juga dikeluarkan oleh Raden Wijaya, memuat penghormatan kepada para leluhur dan mencatat proses pembentukan Majapahit setelah Singasari runtuh. Sumber primer yang memperkuat narasi tentang berdirinya Majapahit. Nah, setidaknya tadi ada 5 data primer sejarah ya yang mendasari ceritaku kali ini. Nah, ini pembahasannya. Pada akhir abad ke-13, Pulau Jawa berada dalam gejolak politik yang cukup kompleks. Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara merupakan kerajaan yang kuat pada masanya. Namun ambisi Kertanegara untuk memperluas kekuasaan hingga keluar Jawa membuat terlibat dalam berbagai konflik, termasuk ekspedisi Pamalayu ke Sumatera pada tahun 1275 hingga 1292. Jika kalian lihat silsilah ini, maka sebenarnya Kerajaan Singasari dan Majapahit itu sangat berhubungan, terlihat dari keturunan-keturunan yang ada. Bahkan hampir secara langsung, Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit, masih memiliki darah dari Raja Ken Arok, sang pendiri Kerajaan Singasari, dan sang penakluk Kerajaan Kediri. Nah, nanti akan ada juga intrik keturunan Kerajaan Kediri yang mencoba menguasai Singasari. Oke, kembali ke pembahasan kondisi Kerajaan Singasari di era Raja Kertanegara. Jadi di luar kuasa Raja Kertanegara, jauh di Cina daratan, dinasti Yuan yang dipimpin oleh Kubilai Khan, cucu Genghis Khan, memiliki ambisi untuk memperluas pengaruhnya hingga ke Asia Tenggara. Pada tahun 1289, Kubilai Khan mengirim utusan ke Singasari untuk meminta Kertanegara tunduk pada Kekaisaran Mongol. Namun utusan tersebut dipermalukan dan dilukai oleh Raja Kertanegara, yakni telinga tentara Mongol itu ditebas oleh Raja Kertanegara sebagai bentuk penolakan. Tindakan ini memicu kemarahan Kubilai Khan dan menjadi awal dari keterlibatan pasukan Mongol di Jawa. Menurut sejarawan Slamet Mulyana dalam bukunya Negara Kertagama dan Tafsir Sejarahnya, menyebutkan bahwa tindakan Kertanegara ini mencerminkan keberanian dalam ambisi sebagai penguasa meskipun akhirnya menjadi bumerang bagi kestabilan Singasari. Ketika Kertanegara sibuk dengan ambisinya, yakni menyatukan Nusantara di bawah panji Singasari, ancaman datang justru dari dalam negeri. Jayakatwang, seorang raja bawahan Singasari dari Kediri atau berkedudukan sebagai Adipati Kediri, melakukan pemberontakan yang berhasil menjatuhkan Singasari pada tahun 1292.
Dalam serangan itu, Kertanegara tewas dan kekuasaan Singasari runtuh. Nah, Jayakatwang inilah seorang raja bawahan yang memiliki darah dari kerajaan Kediri. Karena pada era Kediri, kerajaan ini juga ditaklukkan oleh Ken Arok. Maka sejak saat itu, Kediri berada di bawah jajahan kerajaan Singasari. Dendam akan penaklukan Kediri di masa lalu, Jayakatwang selaku raja melawan balik Singasari di era Kertanegara tadi. Setelah penaklukan Singasari, salah satu menantu Kertanegara yaitu Raden Wijaya berhasil melarikan diri bersama pengikutnya. Raden Wijaya kemudian berbalik menghadap ke Jayakatwang dan berpura-pura menyerah karena mengaku tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Jayakatwang. Akhirnya Jayakatwang mengampuni Raden Wijaya walau dia memiliki darah raja Kertanegara. Bahkan Raden Wijaya mendapatkan izin untuk membuka lahan baru di daerah hutan tarik. Wilayah ini kelak menjadi cikal bakal kota Majapahit. Mungkin sekarang wilayah ini adalah wilayah di Kecamatan Trowulan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada tahun 1293, pasukan Mongol yang dipimpin oleh 3 jenderal besar yakni Sipi, Ikemeser, dan Kousing tiba di Jawa. Mereka membawa sekitar 20.000 hingga 30.000 prajurit. Pasukan ini merupakan bagian dari kekuatan militer Mongol yang sangat ditakuti pada masa itu. Mongol tidak hanya menaklukkan sebagian besar Asia, tetapi juga menguasai Eropa Timur hingga ke wilayah Hungaria dalam kampanye besar mereka. Mereka dikenal dengan taktik militer yang canggih, kemampuan berkuda yang luar biasa, serta penggunaan panah jarak jauh yang efektif. Tujuan mereka di Jawa adalah menghukum Kertanegara yang telah mempermalukan utusan Kubilai Khan. Jadi begini kronologinya. Pada tahun 1275 hingga 1292 adalah upaya penaklukan Raja Kertanegara kepada kerajaan-kerajaan di Sumatera dengan nama Ekspedisi Pamalayu. Nah, di tengah tahun ekspedisi itu, pada tahun 1289, tentara Mongol datang pertama kali di hadapan Raja Kertanegara dan mendapatkan perlakuan memalukan dari Raja Kertanegara. Lalu pada tahun 1293, tentara Mongol kembali dengan 30.000 pasukannya untuk membalas dendam pada Raja Kertanegara. Namun tentara Mongol mendapati bahwa Kertanegara sudah tewas dan Jayakatwang kini menguasai Jawa. Yang tidak diketahui oleh tentara Mongol dan Jayakatwang adalah setelah kedatangan tentara Mongol pertama kali, Raja Kertanegara mempersiapkan jebakan-jebakan untuk tentara Mongol. Kerajaan-kerajaan jajahan Singasari di sepanjang pantai timur Sumatera dan utara Jawa diminta untuk menandai tentara Mongol jika beberapa tahun kemudian singgah dan melawan mereka sehingga tidak ada waktu untuk mengisi ulang perbekalan kapal mereka. Raja Kertanegara sadar bahwa tentara Mongol adalah tentara yang kuat dalam pertarungan darat, namun sangat kurang jika pertarungan di laut. Karena itu, salah satu cara untuk menang jika terjadi invasi kembali adalah dengan melemahkan tentara Mongol dengan membatasi perbekalan kapal mereka. Dan itu yang terjadi saat tentara Mongol gagal membalas dendam dengan Kertanegara. Mereka juga kaget karena yang akan mereka lawan bukan Kertanegara. Di saat kebingungan inilah hadir Raden Wijaya yang memberikan informasi kepada tentara Mongol tentang Jayakatwang, seperti cara mengalahkan Raja Jayakatwang hingga motivasi bahwa tentara Mongol masih bisa balas dendam dengan menghabisi Raja Kediri sekaligus Singasari sekarang, yakni Jayakatwang, alih-alih balas dendam dengan Raja Kertanegara. Akhirnya tentara Mongol tetap bertekad menyerang Jayakatwang. Dengan bantuan pasukan Mongol, Raden Wijaya menyerang Kediri dan berhasil mengalahkan Jayakatwang. Setelah kemenangan ini, Raden Wijaya menunjukkan strategi yang sangat brilian. Ia kemudian berbalik melawan pasukan Mongol yang saat itu kelelahan dan lengah saat perang melawan Kediri. Raden Wijaya menggunakan teknik gerilya untuk mengusir pasukan Mongol dari Jawa. Pada akhirnya pasukan Mongol terpaksa mundur karena mereka menghadapi kesulitan logistik dan perlawanan yang tidak mereka duga-duga. Yang dilakukan Raden Wijaya bukanlah adu fisik saja, tapi lebih pada sesuatu yang sederhana namun berdampak sangat besar. Tadi kan aku sempat bahas kalau tentara Mongol tidak sempat sandar dan mengisi kebutuhan kapal mereka selama perjalanan dari China daratan ke Pulau Jawa, sehingga logistik atau kebutuhan mereka menipis, serta mereka mengalami kekacauan dalam mengatur waktu serangan. Yang tadinya mungkin mereka berencana 6 bulan sampai Jawa,
karena harus mampir-mampir untuk mengisi logistik. Yang tadinya mungkin mereka berencana 6 bulan baru sampai ke Jawa karena harus mampir-mampir untuk mengisi logistik, mereka terpaksa mempercepat waktu invasi, misal menjadi 2 bulan saja sampai Jawa, namun logistik mereka menipis. Karena itulah Raden Wijaya di hari-hari tentara Mongol akan merayakan pembalasan dendam mereka dengan salah satunya mungkin meminum minuman keras hingga mabuk, berembus kabar bahwa angin laut yang bisa membawa kapal tentara Mongol kembali ke Cina akan segera berakhir dalam beberapa bulan saja. Jika mereka terlambat, maka semua tentara Mongol akan terjebak di Jawa selama setahun. Kabar ini coba Raden Wijaya sebarkan ke antara tentara Mongol. Dan hal itu membuat tentara Mongol ketakutan, walau mereka sudah menaklukkan Raja Jayakatwang, tapi wilayah Jawa adalah daerah baru untuk mereka. Ditambah lagi logistik yang sudah habis. Mungkin mereka menang melawan Jayakatwang, tapi mereka tidak tahu ada kerajaan apa lagi yang ada di Pulau Jawa kala itu. Strategi sederhana ini ternyata bekerja dengan baik, dan tentara Mongol yang jumlahnya puluhan ribu itu pun kembali ke kerajaan tanpa sisa sedikit pun. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2 yang disusun oleh Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, disebutkan bahwa keberhasilan Raden Wijaya melawan Mongol mencerminkan kemampuan militer yang luar biasa serta kecakapannya dalam membaca situasi politik dan tentunya kondisi geografis Jawa. Setelah berhasil mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya memproklamirkan dirinya sebagai raja sekaligus berdirinya Kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November 1293 Masehi. Ya, nama Majapahit diambil dari buah maja yang memiliki rasa pahit yang banyak ditemukan di wilayah Tarik. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara, terutama di bawah pemerintahan keturunan dari Raden Wijaya yang bernama Hayam Wuruk dan didampingi Mahapatihnya yang paling terkenal dalam sejarah Nusantara, yakni Gajah Mada. Nah, itu tadi balakala sejarah yang terjadi pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit, di mana seorang Raden Wijaya mampu mengelabui tentara terkuat di bumi saat itu, tentara Mongol, dengan kecerdikannya. Nah, kira-kira mau bahas raja siapa lagi nih? Tulis aja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Aku Ganesha Sandra, si arkeolog Indi undur diri. Bye.